Hari ini 37 pelanggar aturan PPKM disidangkan di pos penyekatan Getol Padalarang Timur Kabupaten Bandung Barat. 35 di antara 37 yang terjaring operasi justisi selama PPKM darurat berlangsung di Kabupaten Bandung Barat adalah para pelaku usaha. Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Yohanes Ridhoi Sigiro. Yohanes mengatakan para pelanggar tipiring dikenai denda antara 100 sampai dengan 700 ribu rupiah. Dan dari 35 pelanggar ini merupakan pelaku usaha yang kami tindak dari mulai hari pertama PPKM darurat, yaitu tanggal 3 Juli hingga kemarin, hari Selasa tanggal 6 Juli. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, Asep Sehabudin, mengatakan sebagai penegak peraturan daerah, pihaknya memastikan akan melakukan tindakan persuasif pada para pelanggar aturan PPKM darurat. Apa saja pesan yang disampaikan Asep Sehabudin pada wargi Bandung 1? Berikut wawancaranya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wargi Bandung 1? Morgan Indrio Margono kembali hadir, dan saat ini kami sudah berada di kantor Satpol PP Kabupaten Bandung Barat. Kami sudah bersama dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, Bapak Asep Sehabudin. Ya. Pak Asep, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah, saya walaupun saat ini dalam kondisi COVID, kita mah tetap Ya, semangatnya Pak. Tetap harus semangat. Kita harus semangat lawan pandemi COVID, karena COVID tanpa ada perjuangan mungkin tidak akan dapat bisa hilang. Kitanya sudah semangat, media semangat memberitakan, mengedukasi. Ya. Kemudian pemerintah tentu saja sangat berjibaku ya Pak, luar biasa. Ya jelas Pak. Memang, nah disinilah peran pemerintah ya. Peran pemerintah karena konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara harus melindungi ya masyarakat seluruh dari tumpah darahnya, dari sisi kesejahteraannya, dari pendidikannya. Nah ini hari ini memang kita betul pemerintah sedang membuktikan ya bahwa peran pemerintah itu harus lebih besar dalam rangka penanganan pandemi. Nah khusus Jawa Barat dan khususnya juga Kabupaten Bandung Barat ini memang sekarang ini lagi ngetrennya lagi tinggi Pak. Ya. Pandemi ini lagi tinggi ya di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Dengan terkonfirmasi positif saja hari ini itu sudah mencapai 1.395. Yang meninggal saja sudah mencapai 135 ya. Ini bayangkan saja, dari sisi rating ini cukup mengkhawatirkan juga nih ya. Sehingga alhamdulillah pemerintah ya, dengan PPKM mikro ya, PPKM darurat ini mudah-mudahan penekanan dalam arti penyebaran COVID-19 di Bandung Barat ini bisa terkendali, sehingga tanpa darurat ini mungkin ya tidak akan bisa segala sesuatu bisa dilaksanakan ya. Karena apa sebab? Yang namanya darurat kan ada pembatasan secara sosial, dimana sesuai dengan instruksi Bapak Presiden ya yang telah dicanangkan PPKM darurat ini terhitung tanggal 3 ya sampai tanggal 20 Juli, yang mana deregulasi aturannya telah dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 2021 bahwa beberapa aspek sektor esensial non esensial yang harus dibatasi, sehingga ini arus kegiatan sosial masyarakat atau migrasi masyarakat satu tempat ke tempat yang lain ini bisa terurai Pak, atau dibatasi ya. Satu itu Artinya masyarakat wayahna harus bersabar. Ya, masyarakat mau tidak mau gitu ya. Karena ini juga buat kepentingan masyarakat. Betul, Pak. Cukup bersabar dan harus bisa juga mengikuti aturan. Nah, soal aturan nih Pak, ada penegakan hukum kan? Nah, ada kepolisian, ada Satpol PP, ada TNI juga yang dilibatkan. Kami ingin ke ranah Satpol PP-nya sendiri Pak. Sebetulnya apa sih yang yang menjadi tupoksi dari Satpol PP agar warga masyarakat juga tahu nanti Pak? Satuan Polisi Pamong Praja memang ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa Satpol PP ini adalah penegak peraturan daerah dan juga penegak peraturan kepala daerah. Nah, khusus Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka pelaksanaan PPKM mikro darurat sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden dan juga dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 2015 ini 2021 ini jelas Pak, Satpol PP harus terdepan dalam rangka penanganan pandemi COVID, khususnya penegakan peraturan, khususnya disiplin protokol kesehatan. Dengan dibantu oleh
TNI dan Polri secara penuh, Pak. Jadi dalam hal ini dibantu oleh Satpol PP itu dibantu oleh TNI dan Polri serta unsur kejaksaan dan pengadilan secara penuh, Pak. Secara penuh untuk melaksanakan PPKM Mikro darurat ya. Dari tanggal 3 sampai 21, di mana kita bisa menggelar sidang pelanggaran protokol kesehatan di tempat di mana itu kejadian, yaitu melalui tindak pidana ringan, jadi sidang cepat, pemeriksaan cepat di situ ditemukan tindak pidana protokol kesehatan, disitulah langsung waktu itu juga bisa diproses di tempat juga, sehingga kami dari Satpol PP Bandung Barat mengundang pihak kejaksaan, pihak pengadilan negeri Balai Bandung untuk mengadakan sidang di tempat. Itu yang protokol kesehatan. Yang kedua ya, dari sisi penegakan, kami mendapatkan instruksi Pak Gubernur Jawa Barat nomor 02/2021, di mana Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak lagi di dalam PPKM Mikro Darurat ini melaksanakan himbauan dan juga peringatan, Pak. Tapi sudah harus melaksanakan justisi secara penuh dalam arti penegakan protokol kesehatan dengan ada sanksi pidana ringannya. Sehingga PPNS KBB mendapatkan perintah dari Kasatpol PP Provinsi untuk menegakkan Perda 05/2021, di mana Perda 05/2021 itu adalah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban hukum dan perlindungan masyarakat. Yaitu dalam pasal 34 ya, ayat 1 ya, Perda nomor 5/2021 itu adalah setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 11 yang seterusnya dan juga pasal 21 ayat 2 dipidana kurungan ya paling lama 3 bulan atau denda paling sedikit-dikitnya 5 juta dan juga sebesar-besarnya sampai 50 juta. Itu sesuai dengan ya, berat ringannya. Ya, berat ringannya. Ya. Namun dalam prakteknya itu terserah kepada putusan hakim, Pak. Jadi vonisnya terserah putusan hakim, tapi kami selaku Satpol PP khususnya penyidik TPNS akan menerapkan secara ketentuan Perda itu sekurang-kurangnya denda itu 5 juta, Pak. Sebesar-besarnya 5 juta. Tapi itu pun dari sisi praktek vonis terserah pada putusan hakim. Bisa saja mungkin Pak Hakim menjatuhkan sekian atau sekian, itu tergantung putusan hakim ya yang berbicara. Jadi dalam hal ini putusan hakim yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, kemarin ada kasus ya Pak di Parongpong terjadi kerumunan, itu sebetulnya bagaimana Pak bisa terjadi demikian? Nah, yang terjadi di Parongpong ya kemarin ya, khususnya di yang hajatan Pak ya, yang di hajatan kami juga sangat-sangat menyesalkan ya, dari salah satu keluarga yang hajatan, Pak. Memang pemerintah sebetulnya tidak melarang, Pak, orang berhajatan, Pak. Ya. Pernikahan, sunatan atau yang sejenisnya. Hanya ada kuotanya. Ya, cuman yang dipermasalahkan, yang dilarang itu adalah satu, jumlah orang dibatasi. Ya. Ya, satu. Kedua, dari sisi makan, ya. Di dalam hajatan biasanya kan makan bareng ya, banyakan. Nah, itu kan tidak diperbolehkan, Pak. Makan tidak diperbolehkan di situ. Jadi kalau bisa dibawa pulang masing-masing atau dibungkus ya gitu. Ketiga, tidak boleh ada resepsi, ya, hiburan. Karena hiburan pada dasarnya akan mengundang orang untuk datang. Iya, nah, disitulah yang terjadi kerumunan. Daripada terjadi sebelum terjadi, kita larang sebelum terjadi, preventif dibanding dilarang setelah terjadi. Apa artinya kalau dilarang setelah terjadi? Sehingga kami ya, khususnya dari Satpol PP Kabupaten Bandung Barat pada waktu itu hari kemarin, kita langsung ke lokasi dan langsung menyetop kegiatan untuk tidak dilanjutkan. Walaupun waktu itu akad nikahnya sudah selesai, tapi alhamdulillah akad nikahnya sudah selesai. Namun untuk pelaksanaan resepsi dalam arti hiburannya kami bisa cegat, Pak. Yang bersangkutan dari gamelan yang dari Kabupaten Bandung akhirnya disuruh pulang ke lokasi tempatnya, sehingga untuk kerumunan
tidak terjadi, alhamdulillah. Masyarakat perlu diingatkan maksimalnya 30 kalau Ya, tidak salah. 30 ya. 30 orang itu maksimal, setinggi-tingginya ya. Dan tidak ada resepsi, itu yang harus tidak boleh ada masyarakat, resepsi ya. dan makan Tidak bersama di betul. tempat lokasi tersebut. Kalau makannya di bawah, itu silakan saja, Pak. Kan gitu ya. Ya. Biasanya di hajatan itu tidak mesti pasti datang langsung 30 orang ya. Pasti 5 orang, 3 orang. Tapi kalau bisa berkerumun. tapi kalau bergerombol juga bisa ya. Karena ada hiburan, ada makan, pasti berhenti, Pak. Iya. Tapi kalau tidak makan 100 orang bisa terjadi juga ya. Tapi datangnya pagi hari sekian orang, 2 orang. Nah, nanti sore hari terus jamnya kan terus bisa juga pada prakteknya bisa lebih dari 30 orang ya kalau yang hadir. Bisa saja karena orang juga kalau sudah ketemu apalagi dengan keluarga ataupun Iya, ada temannya betul, sama-sama betul. di sana bisa lupa waktu. Ya kan, betul, lupa waktu karena ada makanan, ada gamelan, hiburan, akhirnya diam ya. Nah, harusnya sudah pulang, gantian kan gitu ya. Harusnya gantian Ternyata tapi tidak juga. menunggu karena ada hiburan. Itu faktor yang dari pemerintah. Kenapa dilarang gitu ya? Karena ada faktor berkerumun pasti, Pak. Apa sebab? Karena ada hiburan, ada makan. Nah, biasanya di hajatan pasti dengan makan dulu, dengan mendengarkan hiburan dulu, akhirnya menunggu minimal sekurang-kurangnya pasti itu orang menunggu sampai setengah jam pasti menunggu. Jadi sudah jelas wargi Bandung 1 ya. Itu yang menjadi faktor. Oleh karenanya bukan dilarang, tetapi ini kita ada aturan pada PPKM darurat ini sampai dengan 20 Juli sehingga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep, kita harus sama-sama memahami. Selain dari hajatan, Pak, ini makanan kan sudah jelas ya, restoran, rumah makan, terus kemudian yang esensial betul. ketika buka sekalipun harus take away untuk makanan ya. Betul. Nah, kalau itu masyarakat pasti sudah paham. Orang di kafe-kafe juga, walaupun ada pelanggaran tetap ya. Ada biasa nyuri-nyuri ya, masyarakat biasa juga, betul. Dan itu sudah ada tindakan juga. Sebelum ke soal data, Pak, ini gimana nih Pak, tukang bakso dorong, tukang gorengan, apakah itu juga diterapkan aturan yang sama? Karena kadang-kadang mereka, saya membuka restoran katanya. Ya betul. Nah, ini memang juga harus tahu nih tukang-tukang. Betul. Memang seperti itu. Satpol PP juga agak sedikit kesulitan ya. Dari sisi yang jualan, yang didorong, yang pindah-pindah tempat ya. Pindah-pindah tempat. Nah, sepanjang Pak yang didorong ini tidak makan di tempat. Ya, satu. Kedua, kita juga dibatasi waktu, Pak. Waktu paling lama sampai jam 20. Nah, untuk yang dorong itu, yang biasa mangkal begitu, kita masih diperbolehkan, Pak, sepanjang jualannya tidak melanggar di tempat yang telah ditentukan. Itu. Tapi kalau memang yang melanggar di tempat yang ditentukan, tetap kami bukan lagi satu sisi protokol kesehatan, tapi akan menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban umum, Pak. Itu lain lagi, Pak, dari posisinya ya. Karena mau tidak mau mereka tidak boleh berjualan di tempat yang zona terlarang. Bongana atuh da didinya. Nah, gitu ya, gitu. Itu. Nah, juga rumah makan, Pak. Memang rumah makan oleh pemerintah ini diperbolehkan ya. Tapi tidak boleh makan tidak di tempat. Boleh makan di tempat, Pak. Satu. Kedua, memang tapi tetap jam tutup itu tetap jam 20. Memang jam 20 segala aspek baik yang makan non makan itu harus tutup, Pak. Terkecuali untuk apotek. Kalau apotek itu diperbolehkan 1 kali 24 jam untuk buka. Karena ya apotek karena termasuk kepada hari ini ya di PPKM darurat mikro ini apotek merupakan bahan pokok ya. Jadi obat-obatan sekarang itu merupakan bahan pokok, Pak, bukan makanan lagi itu obat itu sekarang gitu ya. Orang sampai mencari oksigen ke sana sini seperti air minum kan begitu ya. Jadi kenyataannya demikian. Kenyataan ya, kita kenyataan dengan pandemi ini. Sementara ini kami sudah 4 hari ya, 4 hari dari sejak hari Minggu kami sudah bisa membantu ya, membantu penyediaan oksigen khusus di rumah sakit RSUD Cililin, RSUD Lembang dengan pengangkutan truk Satpol PP, Pak. Jadi truk Satpol PP tidak hanya merazia saja kami ya. Mungkin masyarakat, wah Satpol PP itu hanya bisa merazia dan prokes saja, tidak, Pak. Kami juga membantu ya. Membantu dalam rangka fasilitasi pengangkutan ya, pengangkutan dari tempat pusat. Karena ini oksigen ini adalah CSR, Pak, dari PT Humas langsung dari Jakarta yang tempatnya perusahaannya ada di
di Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Nah, dari Jalan Jakarta kami mengangkut ke RSUD Lembang dan juga ke RSUD Cililin. Ini kurang lebih kalau untuk RSUD Lembang sudah hampir 40 tabung, 40 tabung, dan RSUD Cililin juga sama, sudah hampir 50 tabung lebih. Kami Jadi sudah bantu. masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Dari mulai tanggal 3 Pak sampai Ya. dengan saat ini tanggal 7 sudah ada juga kan ini ya sidang Tipiring. Ya. Dari data pelanggarannya yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja ini ada berapa nih Pak pelanggarannya? Kalau dari sisi pelanggaran ya, yang pelanggaran itu dari tanggal 3 ya, khususnya yang tanggal 3 saja. Ini memang sudah banyak, kami ratusan Pak kalau yang pelanggaran ya. Pelanggaran ini benar-benar ya, masyarakat pantas gitu, masyarakat pantas memang masyarakat Covid ini belum juga reda karena memang banyak juga masyarakat tidak disiplin ya. Satu sisi mereka juga masih ya mungkin jenuh atau bagaimana, kami juga kurang begitu memahami ya. Karakteristik mereka masih mau berkumpul-kumpul dan makan-makan di tempat yang tidak sepatutnya untuk makan ya, karena musim pandemi. Ini kurang lebih 150-an sampai 200 itu ada Pak pelanggaran ya. Dari berbagai jenis ya. Berjenis makan di ruang yang kecil kapasitasnya, dan juga bukan waktunya buka kan gitu ya. Tutup, harusnya sudah tutup masih buka, itu kurang lebih ya ada sampai 200-an lebih ya. Namun kami juga bisa memilah Pak, tidak semua kalangan usaha yang ditindak pidana ringan gitu ya. Dalam konteks ini ada beberapa sudah diperingati, peringatan pertama, kedua, ketiga, kami juga sesuai dengan ketentuan baru bisa masuk kepada tindak pidana ringan. Nah, sampai dengan tindak ringan yang dilaksanakan pagi tadi ya, dengan kerjasama dengan Polres Cimahi dan juga Pengadilan Balai Bandung dan juga Kejaksaan Negeri Balai Bandung, ini kurang lebih 30 ya, 30 orang ya? Baik orang maupun badan usaha ini ditindak pidana ringan. Yang salah satunya ya mungkin pada tahu, media juga sudah tahu, masyarakat sudah tahu, yaitu adalah Cafe Century yang ada di depan kantor Kabupaten Bandung Barat. Itu malam tadi kami dengan sangat terpaksa karena sudah 2 kali peringatan, yang bersangkutan tetap membandel membuka kafe khususnya jasa hiburan. Yang bersangkutan itu adalah termasuk zona yang dilarang, usaha yang dilarang, karena adalah zona hiburan adalah menciptakan kerumunan ya. Yang di hajatan juga sudah dilarang gitu ya, hiburan itu apa ini menyediakan juga gitu ya. Ya alhamdulillah malam tadi dengan bersama-sama anggota Satpol PP bersama-sama dengan TNI dan Polri, malam tadi kami bisa dibubarkan. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang ini bisa jadi efek jerah mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan lah. Karena Kita kalau tidak ada tindakan, karena dengan adanya tindakan maksud kami, orang juga nanti akan melihat, apalagi setelah melihat podcast Bandung 1 ini, mudah-mudahan mereka akhirnya menjadi sadar, oh iya betul, ini kita sudah berada di ranah PPKM darurat yang memang harus mau nggak mau dipatuhi gitu ya, betul, untuk menurunkan COVID. Nah kalau tadi kan kita sudah bicara hal-hal yang esensial, rumah makan segala macam dengan aturannya, ada yang sudah ditindak juga, kemudian kerumunan yang sudah seharusnya tidak dilakukan sudah ditindak juga. Ini bagaimana dengan perkantoran Pak? Apakah Satpol PP bisa masuk ke sana untuk melihat WFH atau tidaknya? Ya, Satuan Polisi Pamong Praja tadi kan dari instruksi Mendagri itu kan ada 2 ya, 2 kategori, yang esensial dan non esensial. Ya. Kami sedang menjadwalkan Pak, mungkin beberapa waktu ini ya, mungkin ngitung hari atau ngitung jam. Kami juga akan masuk ke daerah zona-zona industri Pak. Nah itu dia. Industri ya, karena yang industri itu melibatkan orang banyak juga gitu ya. Nah, yang non esensial itu jelas Pak harus dikurangi posisinya tenaga kerjanya 50% jelas. Ya, ini jelas ya 50%. Sedangkan yang esensial boleh yang 100%. Tapi tetap harus melihat aspek kerawanan juga gitu ya. Karena kalau memang masuknya wilayahnya masyarakat apalagi di situasinya zona merah, ya itu harus hati-hati protokol kesehatan secara ketat gitu ya, walaupun diberi esensial juga gitu sama. Nah kami tadi juga sudah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Pak, untuk segera kami juga menurunkan tim dengan gabungan Satpol PP, TNI dan Polri untuk masuk ke zona-zona pabrik ya, khususnya di wilayah Batu Jajan mungkin ya, Padalarang, sehingga yang non esensial, khususnya yang non esensial, kami akan bisa mengurangi dari jumlah tenaga kerja harusnya 100
100% menjadi 50%. Sehingga mudah-mudahan migrasi orang dari satu tempat ke tempat satu lagi ini bisa terkendali, sehingga penyebaran COVID melalui klaster perusahaan ini bisa tertangani. Sebelumnya pasti ada edaran dulu ya Pak? Ya, kami sudah edaran Pak dari Dinas Tenaga Kerja, karena yang memberikan deregulasi ya. Deregulasi itu adalah urusan Dinas Tenaga Kerja. Kami dari Satpol PP bukan lagi berbicara edaran, bukan berbicara himbauan, tapi sudah berbicara penindakan. Jangan dikasih tahu waktunya kapan. Ya, itu kan kejutan aja Pak. Tidak ada, kami jelas Pak, tidak akan menjadi kejutan juga ya. Karena kami dari Satpol PP bukan lagi deregulasi mekanisme, tapi tetap kami sudah sifatnya penindakan. Pokoknya tiba-tiba yang melanggar kena aja. Itu siap-siap sajalah. Jadi menghimbau lah kepada masyarakat, bukan berarti harus ditindak Pak, tapi masyarakat harus menjadi kesadaran masing-masing bahwa ini pandemi masih tinggi Pak. Kalau memang kita harus ingin keluar dari pandemi ini, harus semua pada disiplin ya, baik dari kalangan usaha maupun perorangan, kelompok masyarakat di perumahan, atau orang tua terhadap anaknya ya, atau anaknya juga harus kepada orang tuanya, saling mengingatkan bahwa pandemi akan mengancam setiap orang, mengancam setiap keluarga, mengancam setiap kelompok komunitas apapun COVID ini akan menyerang. Oleh karenanya warga Bandung 1 seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep, mau tidak mau ini kita di rumah, kita beraktivitas dikurangi, itu juga kan bagian dari solusi ya Pak Asep? Iya betul Pak Asep, hatur nuhun pisan waktu. Terima kasih, sama-sama Pak. Mudah-mudahan ke depan kalau ada informasi-informasi yang perlu masyarakat ketahui lagi, kita bisa bikin podcast semacam ini lagi untuk bisa mengedukasi masyarakat ya Pak ya. Tuh, demikian pendengar bincang kami bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, Asep Syihabuddin. Kami akan hadir kembali di podcast lainnya. Terima kasih.